Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera di dalam Tuhan, salam panggilan, salam sehat. Mari ibadah keluarga pada saat ini kita serahkan sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Ibadah keluarga sore hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan melalui KPJ 99, bait 1 dan 2, Aku Duwe Pamarto. Mari kembali kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu, berkat penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan selalu membersamai kami dalam segala aktivitas kami. Berkat anugerah-Mu kepada kami yang tidak pernah putusnya, selalu ada bersama kami. Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama bersekutu dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan secara online. Kami serahkan semua di dalam kuasa-Mu. Ampunilah dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, Tuhan. Sucikan jiwa raga kami, agar firman yang sebentar lagi kami baca dan renungkan dapat sempurna terpatri dalam pikiran kami. Dan kuasailah diri kami Tuhan agar mampu melaksanakan seperti kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 54, bait 1 dan 4. Pelita yang
Firman Tuhan pada saat ini, kita akan membaca Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai 20 yang merupakan bacaan firman Tuhan tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan daftar bacaan yang telah ditentukan oleh Majelis Agung GKJW. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Terberkatilah umat Tuhan yang gemar membaca firman-Nya, menyimpan dalam hatinya, dan dengan setia melakukan dan melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat kekasih Tuhan, cobalah bayangkan bila dunia ini dalam kondisi yang gelap gulita, tanpa secercah cahaya sedikit pun. Tidak ada cahaya sedikit pun di dunia ini. Bisa dipastikan bahwa tidak akan pernah ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tidak ada makhluk yang bisa dapat hidup. Karena itu berfirmanlah Tuhan, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Kejadian 1, ayat yang ketiga sampai dengan 5a. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Sungguh semua orang membutuhkan terang atau cahaya. Memang
Kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat. Tetapi apabila tidak ada cahaya atau terang, mata kita pun tidak dapat berfungsi dengan baik untuk melihat. Bapak Ibu, minggu-minggu ini gereja kita ingin mengajak setiap kita untuk bersama-sama memikirkan secara serius pernyataan Yesus tentang identitas dirinya ketika memperkenalkan dirinya sebagai akulah. Dan pada hari ini kita akan memikirkan pernyataan Yesus itu yang menjadi tema khotbah, yaitu akulah terang dunia. Penegasan identitas diri Yesus sebagai terang dunia merupakan jawaban yang punya makna tersendiri bagi orang Yahudi dan Yunani pada saat itu. Bagi orang Yahudi, penegasan terang adalah penegasan yang mengingatkan mereka akan pimpinan Tuhan di padang gurun sementara itu. Bagi orang Yunani, terang merupakan lambang dari kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan akan kematian, penyingkap kebodohan, dan dosa manusia. Oleh karena itu, Yohanes mencatat perkataan Yesus kepada orang Yahudi sebagai terang dunia ini kemudian menyajikan kepada pembacanya, yaitu orang Yunani, sehingga penegasan Yesus tentang dirinya sebagai terang dunia menjawab keimanan Yahudi dan hasrat diri orang Yunani. Sasaran utama Yohanes mencatat perkataan Yesus sebagai terang hanya satu, yaitu di bagian akhir dari Injil Yohanes 20 ayat 31 yang demikian. Yohanes 20 ayat ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang kasih Tuhan, menurut ahli Alkitab, Yohanes membagi kehidupan Yesus ke dalam 4 periode. Penegasan Yesus tentang identitas dirinya yang tertulis dalam Yohanes 8 ini masuk dalam kategori periode pertentangan, di mana 4 periode tadi adalah periode renungan, pertentangan, genting, dan pelaksanaan. Sekali lagi bahwa di dalam Yohanes 8 ini merupakan periode pertentangan karena penegasan identitas dirinya sebagai terang dunia mendapatkan pertentangan dari orang-orang Farisi. Tempat dan hari di mana Yesus mengucapkan perkataan-perkataannya juga penting. Mendapat sorotan yang mendukung pertentangan yang datang dari orang-orang Farisi. Tempat Tuhan Yesus mengucapkan perkataannya ada di Bait Allah. Tuhan mengucapkan akulah terang dunia dan hari di mana Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat, ada 2 bagian penting bagi saya dan kita semua setelah membaca bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, terang memberi kita hidup. Itu di ayat 12. Kata terang menyatakan terang yang bersinar dengan kuat, mengamankan dan melindungi, dan Yesus bukan saja mengatakan akulah terang, tetapi ia juga menyertakan kata dunia.
yang menunjuk pada umat manusia di dunia. Hal ini berarti Yesus secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa posisi umat manusia di dunia sedang berada dalam gelap. Oleh karena itu, kita mengerti apa arti dari ucapan ketika ia mengatakan, "Akulah terang dunia." Artinya bahwa akulah satu-satunya terang yang bercahaya menyinari umat manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan Tuhan Yesus sebagai terang dunia menggenapkan Yesaya 9 ayat yang pertama. Tuhan melalui sang nabi menyatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam Matius 4 ayat 12-16 menangkap maksud Allah yang tersembunyi dari Yesaya 9 ayat yang pertama. Dan melihatnya pada konteks lain di mana Kristus pergi dan melayani wilayah bangsa-bangsa lain. Pada saat-saat inilah terang yang besar itu bersinar. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan dan mereka melihat sang terang itu berjalan di antara mereka dan melayani mereka. Dan sang terang itu sekarang dalam Yohanes 8 ayat 12 mengaku, "Akulah terang dunia." Orang Yahudi yang saat itu sedang memperingati pimpinan Tuhan dalam tiang api yang bersinar terang. Menyinari untuk menuntun perjalanan mereka di malam hari yang gelap, langsung sangat memahami sekali apa arti ucapan Yesus yang bahwa dirinya adalah sang terang. Sebab tidak ada satupun nabi mengakui bahwa dirinya adalah terang selain Tuhan sendiri. Dengan kata lain secara tidak langsung, hal ini merupakan pengakuan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri yang menyinari umat Israel yang berada dalam kegelapan. Dan Yohanes mencatat ucapan Yesus yang mengatakan akulah terang dunia dan menunjukkan kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Terang dianggap sebagai kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan akan kematian. Penyingkap kebodohan dan dosa manusia yang berada dalam kegelapan. Karena itulah di Yohanes 1, Yohanes menekankan supremasi terang yang tak terkuasai kegelapan, namun justru bercahaya di dalam kegelapan. Yohanes 1, ayat 1, 4, dan 5. Kegelapan dalam perjanjian baru sering dikaitkan dengan kehidupan manusia yang berada dalam kondisi hidup yang tak berpengharapan. Karena jauhnya mereka hidup dari Allah sehingga manusia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan segala macam kecemaran diri, bahkan mereka bukan hanya mengerjakan dosa, tetapi mereka menyukai perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, ironisnya Bapak dan Ibu, manusia yang sedang berada dalam kegelapan ini merasa dirinya bijak. Sehingga manusia menjadi orang-orang yang humanistik. Merasa manusia yang sempurna. Merasa manusia yang bisa dengan dirinya sendiri dia bisa berbuat. Manusia mengandalkan dirinya sendiri, bagi kaum humanis, kemuliaan manusia terletak dalam kebebasannya menentukan pilihannya sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Dia merasa sebagai penguasa atas alam semesta.
Pemujaan manusia terhadap keunggulan dirinya sendiri membawa kaum humanis ini berpikir bahwa pada dasarnya hati manusia itu baik. Sehingga ketika manusia melakukan suatu perbuatan yang disebut dosa, mereka merasa tidak perlu meminta ampun kepada Tuhan. Karena doa pengampunan, pemohon pengampunan, menunjukkan kelemahannya saja. Menunjukkan bahwa manusia itu lemah sehingga manusia merasa baik-baik saja ketika ia melakukan berbagai perbuatan yang salah, berbagai dosa. Nah, Bapak dan Ibu, pemikiran seperti ini pada akhirnya membawa manusia pada suatu sikap yang semakin menjauhkan dirinya kepada Tuhan, sang terang dari kehidupan. Mereka kaum yang merasa dirinya mendapat pencerahan karena segala pencapaiannya ternyata tetap berada dalam kebodohan. Berjalan dalam kegelapan dosa dan berujung pada kematian kekal akibat dosa. Saat ini di hadapan kita, Yesus yang mengaku sebagai terang dunia berkata kepada orang Yahudi pada saat itu, "Akulah terang dunia." Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam tiang api, sebagai penuntun bagi manusia yang berada dalam perjalanan hidup yang gelap. Serta jawaban bagi manusia yang takut terhadap jeratan kematian sehingga kita saat ini yang berada dalam sang terang tidak lagi berjalan dalam gelapnya dosa dan hidup dalam jerat kematian kekal. Tetapi justru kita beroleh terang hidup. Karena itu sesuai dengan pernyataan Tuhan, "Akulah terang dunia." Di ayat 12b ia mengatakan, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lalu bagian yang kedua, terang memberikan status baru sebagai anak-anak terang. Ayat 13-14, 17-18. Sekalipun Yesus telah begitu jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri, pengakuannya tidak dengan mudah begitu saja diterima oleh kaum Farisi pada saat itu. Namun Yesus menjawab di ayat ke-14, "Aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Dari manakah Yesus datang? Dan Yesus juga menyatakan akan kembali kepada Bapa. Siapakah Yesus yang datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa? Yesus adalah Sang Firman bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman yang tinggal di dalam diri Bapa sehakikat, satu kesatuan dengan Bapa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b menyebutkan bahwa Allah sumber terang dan firman itu tinggal di dalam diri Bapa yang berada dalam terang. Firman yang sehakikat dengan Bapa yang berada dalam terang juga adalah sang terang dunia, sehingga kesaksian Yesus tentang dirinya yang mengatakan, "Akulah terang dunia," adalah benar. Dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dialah terang dunia dan saat ini kita yang telah berada di dalam Dia yang adalah sang terang bukan saja beroleh hidup yang kekal, tetapi juga telah menjadi anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang terkasih, saat ini dunia
masih diliputi oleh kegelapan rohani. Karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang mata rohaninya menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian kekal. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati. Adapun terang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 2000 tahun silam, Tuhan Yesus menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya Tuhan curahkan untuk melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan hanya itu, ia pun rela menyerahkan nyawanya, mati di atas Kalvari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya, untuk melanjutkan tugasnya menyinari dunia ini dengan terang sorgawi. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 14 dan 16. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama membaca dan bersama-sama pula merenungkan firman Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari BKJ 146 bait 1 dan 2, "Bawa persembahanmu." Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatiku, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menyertai kami di dalam ibadah pada saat ini Tuhan, memimpin ibadah saat ini, dan kami tetap mempunyai keyakinan bahwa kuasa Tuhan
menguasai kami di dalam kami melaksanakan firman-Mu yang telah bersama-sama kami renungkan pada sore hari ini. Kami juga baru saja mengumpulkan persembahan Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa persembahan yang kami kumpulkan dapat kami manfaatkan dalam pelayanan kami di gereja kami. Berkati dan sertai pelayanan kami Tuhan, berkati dan sertai kami, pelayan Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, pelayan administrasi gereja, pelayan pamong anak dan remaja, tim musik, tim multimedia, siapapun Tuhan yang terpanggil untuk melayani-Mu di gereja kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanannya dan keluarganya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati upaya untuk kembali sehat Tuhan. Saudara kami yang terbeban akan masalah, mengalami permasalahan hidup, kami juga percaya Tuhan selalu hadir untuk menguatkan saudara kami tersebut. Bapa Sorgawi, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan, ibadah keluarga yang kami bangun pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya kepada-Mu. Demikian Tuhan, permohonan dan ungkapan syukur kami telah kami sampaikan, dan semuanya itu kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, sebelum kita semua menerima berkat dari Tuhan, mari kita memuji KPK Lama nomor 130, Nunggil Kalian Gusti. Nunggilan Gusti, rintang talun, manalan kur tentrem, arahayu, kula lantos Gusti, siang layan ratri, nyuwun berkado Gusti, Gusti mami. Kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang kasih Tuhan, ibadah keluarga telah usai. Tetaplah menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Kita percaya Tuhan selalu melindungi kita. Amin.